Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Pudoli. Pada UAS mata kuliah konsep data warehouse dan mining, saya mengerjakan proyek data mining menggunakan metode asosiasi dengan algoritma a priori pada dataset online retail. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menemukan pola hubungan antar produk yang sering dibeli secara bersamaan oleh pelanggan sehingga dapat menghasilkan insight yang bermanfaat bagi perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran dan penjualan. Pada halaman home terdapat gambaran umum proyek yang saya kerjakan. Pada bagian introduction dijelaskan bahwa perusahaan retail menghasilkan data transaksi dalam jumlah besar setiap hari. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengetahui perilaku pelanggan dan pola pembelian produk. Kemudian pada bagian objektif dijelaskan tujuan proyek, yaitu menemukan hubungan antar produk menggunakan algoritma a priori dan menghasilkan asosiasi rules yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Berikutnya kita ke halaman project. Selanjutnya terdapat workflow project yang menunjukkan tahapan DM mulai dari business understanding sampai ke deployment. Pertama kita ke business understanding. Pada tahap business understanding, saya menjelaskan latar belakang permasalahan. Perusahaan retail memiliki banyak data transaksi tetapi sering mengalami kesulitan dalam menemukan hubungan antar produk secara manual. Oleh karena itu digunakan metode asosiasi untuk menjawab beberapa pertanyaan seperti produk apa yang paling sering dibeli, produk apa yang sering dibeli secara bersamaan, bagaimana algoritma a priori menemukan pola tersebut. Tujuan akhirnya yaitu adalah menghasilkan insight bisnis yang dapat digunakan untuk strategi produk, bundling, cross-selling, dan rekomendasi produk. Berikutnya kita ke data understanding. Pada tahap ini saya melakukan eksplorasi terhadap dataset. Coding pertama adalah import library. Nah, pada codingan itu memiliki fungsi pandas digunakan untuk mengolah data, NumPy digunakan untuk operasi numerik, matplotlib digunakan untuk visualisasi data, dan mlextend digunakan untuk menjalankan algoritma a priori dan membentuk asosiasi rules. Kemudian berikutnya membaca dataset. Fungsi coding ini membaca dataset dan memasukkannya ke dalam data frame sehingga dapat diproses lebih lanjut. Kemudian saya menggunakan dfhead untuk melihat 5 data pertama sebagai gambaran isi dataset. Berikutnya memeriksa struktur dataset. Saya menggunakan dfinfo. Fungsi coding ini adalah melihat jumlah data, terus nama atribut, tipe data, dan jumlah nilai yang tersedia. Dengan begitu saya dapat memahami struktur dataset sebelum melakukan analisis. Kemudian memeriksa nilai yang hilang. Saya menggunakan df is null. Coding ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat data yang kosong atau missing value. Hasilnya menunjukkan beberapa atribut memiliki nilai yang hilang sehingga perlu dibersihkan pada tahap berikutnya. Berikutnya yaitu visualisasi data. Pada bagian ini saya membuat grafik produk terlaris, tujuannya untuk mengetahui produk mana yang paling sering muncul dalam transaksi pelanggan. Visualisasi membantu memahami karakteristik data sebelum proses modeling dilakukan. Berikutnya yaitu analisis korelasi. Saya juga melakukan analisis korelasi terhadap atribut numerik. Tujuannya untuk melihat hubungan antar variabel numerik dalam dataset. Meskipun pada metode a priori korelasi bukan faktor utamanya, analisis ini tetap memberikan gambaran awal mengenai karakteristik data. Berikutnya kita ke data preparation. Nah, di sini ada data cleaning.
Pertama, saya menghapus data yang kosong menggunakan perintah df drop na. Kemudian saya menghapus transaksi yang tidak valid seperti retur atau pembatalan transaksi dengan memfilter kuantiti yang bernilai positif. Tujuannya agar data yang digunakan benar-benar mempresentasikan aktivitas pembelian pelanggan. Berikutnya ada data transformation. Setelah data bersih, saya mengubah data transaksi menjadi bentuk yang sesuai untuk algoritma a priori menggunakan group by. Berikut data diubah menjadi bentuk transaksi per invoice. Berikutnya basket transaksi. Saya melakukan pembentukan basket transaksi menggunakan perintah basket apply map. Fungsi coding ini adalah mengubah data menjadi format biner. Format ini merupakan input utama algoritma a priori. Berikutnya yaitu feature selection. Pada tahap ini hanya atribut yang relevan yang digunakan, yaitu invoice no, deskripsi, dan quantity. Karena ketiga atribut tersebut berhubungan langsung dengan pola transaksi pelanggan. Berikutnya kita ke modeling. Pada tahap modeling ini itu merupakan inti dari project ini. Pertama itu ada frequency item set. Saya menggunakan algoritma a priori dengan a priori. Nah, fungsi coding ini adalah fungsi coding ini adalah mencari kombinasi produk yang sering muncul bersama dalam transaksi pelanggan. Output dari proses ini disebut frequency item set. Berikutnya ada asosiasi rules. Selanjutnya saya membentuk aturan asosiasi menggunakan rule sama dengan asosiasi rules. Fungsi coding ini adalah menghasilkan hubungan antar produk berdasarkan nilai koefisien. Output yang dihasilkan itu ada attendance, consequence, support, terus confidence, leave, dan lain sebagainya. Output ini yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan hubungan antar produk. Berikutnya kita ke evaluasi. Pada metode a priori, evaluasi dilakukan menggunakan 3 metrik utama, yaitu pertama support, menunjukkan di support ini menunjukkan seberapa sering kombinasi produk muncul dalam seluruh transaksi. Ini kodenya. Berikutnya yaitu confidence. Confidence ini menunjukkan tingkat kemungkinan pelanggan membeli produk B setelah pembeli produk A. Ini dia hasilnya. Berikutnya yaitu leave. Nah, pada leave ini menunjukkan kekuatan hubungan antar produk. Jika nilai leave lebih dari 1, maka hubungan antar produk bersifat positif. Dari hasil yang diperoleh, beberapa aturan asosiasi memiliki nilai leave lebih dari 1 sehingga menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antar produk. Ini berikutnya kita ke deployment. Tahap terakhir yaitu adalah tahap deployment. Pada project ini dilakukan dengan mempublikasikan hasil analis melalui Google Search ini. Website ini tuh berisi seluruh tahapan CRISPR mulai dari bisnis analisis hingga asosiasi rules mining. Hasil analis dapat digunakan sebagai dasar untuk product bundling, cross selling, product recommendation, dan strategi promosi. Bisnis rekomendasi. Terus ada project publikasi. Berdasarkan hasil analis menggunakan algoritma a priori pada online
retail dataset, berhasil ditemukan pola hubungan antara produk yang sering dibeli secara bersamaan oleh pelanggan. Hasil asosiasi rules yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk mendukung strategi pemasaran dan pengambilan keputusan bisnis berbasis data. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.